Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wal hamdulillah. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa SAW tentang sifatus shalah, masih tentang sifat salat daripada Nabi SAW. Terakhir tentang rukuk dan sujud, ya, tentang rukuk dan sujud. Dari situ diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala amarna Nabi SAW nasjud ala sabati azam, ala sabati azam. Nabi SAW telah memerintahkan kami, kata para sahabat, untuk kami bersujud atas 7 anggota badan, wala nakufa sya'ran, dan kami tidak menyingkirkan daripada rambut atau pakaian, atau tidak menahan daripada rambut dan pakaian. Ya, anjurannya kan dia menggunakan tutup kepala, kopiah itu, sehingga rambut itu tidak menghalangi ketika sujud juga. Itu 7 anggota yang dimaksud adalah jabhah, kening, dahi atau kening atau jidat, wal yadain 2 tangan, warukbatain 2 lutut, warijlain 2 kaki. Itu sehingga 7 anggota badannya. 2, 1 jabhah, dahi, 2 tangan, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, yakni jari-jari telapak kaki. Kemudian dari Barok bin Azib juga sama, karena sosok yadhu wajahu idza sajada baina kaffai. Adalah Rasulullah SAW itu meletakkan wajahnya di antara 2 telapak tangannya. Meletakkan wajahnya ketika sujud di antara 2 telapak tangan. Dan dalam bab ini juga ada riwayat dari Wa'il bin Hujr dan juga dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhum. Jadi meletakkan kepala beliau di atas 2 telapak tangannya. Kalau di kitab fikih itu ibaratnya seandainya ini sejajar dengan pundak telapak tangan, seandainya pundak ini jatuh, dia jatuh di telapak tangan. Sujud. Seandainya pundak ini jatuh, dia jatuhnya di telapak tangan. Jadi beliau meletakkan kepala wajahnya itu di antara 2 telapak tangan. Kemudian dari Mutarib bin Abdullah bin Syikhir, itu tabi'in, ayahnya seorang sahabat Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, nabbatu, bahwa Siti Aisyah pernah memberitahu kepada Mutarif bin Abdullah bin Syikhir bahwasanya Rasul itu SAW karena yaqulu fi ruku'i wa sujudi, adalah Rasul itu mengucap dalam rukuk dan sujud beliau, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Jadi selain beliau membaca itu di witir, setelah witir beliau juga membaca itu di rukuk dan sujud beliau, subuh qudus rabbul malaikati waruh. Terutama sujud di rukuk, sujud di salat malam, ya, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau sallallahu radhiyallahu an, anna usami'a Rasulullah sallallahu yaqul, bahwasanya Sayyidina Abbas pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sajada al-'abdu, apabila bersujud hamba, sajada ma'ahu sab'atu arab, maka hendaknya bersujud bersama hamba tadi 7 anggota badan. Wajhuhu, wajahnya, ini maksudnya jidatnya tadi, wa kaffahu, 2 telapak tangan, itu semua nunnya dibuang. Rasanya kafani, 2 telapak tangan, kaffahu karena mudhaf, nunnya dibuang. Wa rukbatahu, 2 lututnya, itu juga dibuang nunnya, rukbatani. Qadamahu, 2 telapak kakinya.
Jadi wajah, dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, itu riwayat Tabrani, Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud. Qalat berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-firash. Faqadtu, saya pernah kehilangan Rasulullah SAW pada satu malam dari pembaringan beliau. Faltamastu, maka saya mencari beliau. Fawqat yadi ala batni qadamih. Karena itu rumah kan enggak ada lampu seperti ini. Walaupun ada lampu ya lampu uble itu lampuan itu dulu. Sehingga kalau malam kan memang dimatikan sebelum tidur itu kan Rasulullah menyuruh matikan lampu itu. Apalagi terutama lampu yang zaman itu dan pernah terjadi kebakaran di kota Madinah SAW. Itu karena tidak matikan lampu itu. Makanya Rasul bilang bahwa anar ini, nah, api ini adalah musuh bagi kalian. Maka kalau kalian tidur, matikan dia. Ya. Kemudian maka di situ kenapa kok Siti Aisyah itu mencari, karena ya enggak, beliau ngerayai kok enggak ada Rasul SAW di pembaringannya. Faltamastu, maka saya mencarinya. Fawqat yadi, maka jatuhlah tanganku tanganku itu jatuhlah tanganku ala batni qadamih, pada perut dua kaki, perut dua telapak kaki beliau, fil masjid, di masjid. Karena cuma dipisah tabir. Rumahnya Rasul SAW itu dengan masjid itu dipisah dengan tabir. Jadi kadang Rasul kalau itikaf ingin merapikan rambutnya, beliau melongokkan ke kepalanya itu ke balik tabir. Siti Aisyah dari balik tabir itu menyisir rambutnya Rasulullah SAW di rumah. Karena rumahnya cuma dipisah tabir dengan masjid. Itu kan raudhah ya. Raudhah itu kan masjid. Masjid ada mimbar, ada kubur, antara baiti wa mimbari. Kuburnya Rasul itu asalnya rumah Siti Aisyah dulu. Jadi dulu ada celah itu ke arah raudhah itu dipisah cuma dengan tabir. Punya pintunya rumah Rasul SAW itu ada dua pintu. Satu pintu menghadap masjid, satu pintu ke sana. Karena kiblatnya Madinah itu kan ke selatan. Ke selatan. Jadi posisi rumah beliau itu di mana? Selatan berarti di timur. Ya. Selatan berarti kan di sebelah kanan. Kalau kita ke barat kita belakangi kiblat, kiri kita kan ke barat. Berarti di timur. Di arah Baki di timur. Itu rumah beliau SAW. Jadi yang jadi makam beliau itu hujrahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, rumah beliau, dan itu sebelah-sebelahnya itu rumah istri-istri beliau radhiyallahu anha. Berjejer, rumah Siti Aisyah, rumah Hafsah, rumah istri-istri beliau SAW. Bisa iki jambah-jambah dekat rumah ya. Itu jadi di sebelah rumah Rasul ya. Jadi rumah Rasul itu ada pintu yang menghadap ke keluar, ada pintu yang menghadap ke masjid. Yang menghadap ke masjid itu cuma dipisah tabir. Sedangkan pintu yang keluar itu yang ada daun pintunya. Jadi saya jelaskan ini karena kalau orang yang belum paham, karena takutnya heran kok masa berada di masjid Rasul, wa fil masjid. Jadi masjid. Karena cuma dipisah kok tidak ada, hanya beliau ngerayai. Pas sengaja jatuh tangan beliau ke perut telapak kaki Rasul, posisi sujud, posisi sujud. Wa mansubatani, dua kaki Rasul itu tegak, dua telapak kaki Rasul itu mansubatan, dua-duanya tegak. Wa yaqulu, Rasul berucap, Allahumma inni, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan sifat pemaafmu dari sifat hukuman atau siksaanmu. Wa a'udzubika minka, aku berlindung denganmu darimu. Aku berlindung denganmu darimu. Sebab dalam doa yang lain, sebab kata Rasul, la malja'a wa la manja minka ila ilaik. Sebab dalam doa yang lain dikatakan tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat mencari keselamatan darimu kecuali kepadamu. Makanya Rasul mengatakan, a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. La uhsi sana'an 'alaika, aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Anta kama ta'ala nafsi, sebagaimana kau
memuji dirimu sendiri. Itu beliau ucapkan, itu juga doa ini juga sunnah diucapkan setelah witir. Selain subuh, kudus, Rabbul Malaikatur Ruh, sunnah setelah witir, baik Ramadan atau di luar Ramadan, mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka law satana alika anta kama ta'ta nafsik. Itu juga setelah witir. Ya. Dan ini dalam riwayat ini beliau baca doa ini ketika sujud. Jadi ini juga sunnah untuk dibaca ketika sujud. Ya, selain subuh kudus tadi. Kemudian adapun subuh kudus tadi sunnah di rukuk dan di sujud. Kalau ini di sujud saja. Allahumma a'udzubillahi min sakhatik. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya mendengar sahabat Anas bin Malik pernah berkata, "Ma sholaitu wara ahadin." Saya tidak pernah sholat di belakang seorang pun ba'da Rasulillah. Setelah Rasulullah SAW asbah sholatan, yang paling mirip sholatnya bi Rasulillah. Asbah sholatan paling mirip apa nih sholatnya? Ikut tamyiz sholatan. Paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW. Min hadzal fatah, daripada pemuda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ketika itu menjadi gubernur Madinah. Sehingga Anas bin Malik kan tinggal di Madinah. Sehingga dulu yang jadi imam tuh ya dia pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Kalau dulu kebanyakan ya rojo pandito, ya ulama, ya umaro. Ya. Saya kira yang ada umaro sama ulama sendiri yang bukan umaro bukan ulama. Kadang ulama ngelama. Ya. Jejer sama umaro, sudah gitu dukung umaro yang zalim lagi. Ya. Jadi bukan ulama lagi, malah ngelama. Kemudian fahazarna fi ruku'i asyra tasbihat. Maka kami perkirakan dalam rukuknya itu Umar bin Abdul Aziz itu membaca 10 tasbih. Subhanallah, 10 kali. Wa fi sujudi asyra tasbihat. Dalam sujudnya pun kami perkirakan membaca 10 tasbih. Dan itu dikatakan oleh Anas bin Malik, dikatakan sholatnya Umar bin Abdul Aziz ini paling mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW yaqulu fi sujudih. Dari Abi Hurairah, Rasul bersabda dalam sujud, berkata dalam sujudnya, Allahumma firli dzambi kullah dikkahu wa jillah awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Allahumma firli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah untukku dzambi dosaku kullahu semuanya. Itu taukid ya, kullahu semuanya. Dikkahu wa jullah atau badal dari zambi. Zambi itu maf'ul bihi ighfirli. Ampunilah aku dosaku semuanya, kullahu. Dikkahu wa jullah. Yang kecil ataupun yang besarnya, yang kecilnya dan yang besarnya. Wa awwalahu wa akhirah, yang awalnya dan yang akhirnya. Wa alaniyata wa sirrah, yang terang-terangannya dan yang sembunyinya. Itu juga sunnah di antara ucapan beliau ketika sujud. Ya. Yang sudah direkam itu semua di Maslakul Qorib oleh Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Cuma tanpa hadis, di situ langsung dijelaskan bacaannya. Dan kalau bisa, kalau jadi makmum atau sholat sendirian dikumpulkan semua doa itu, atau dia membaca doa yang ini di satu sholat, doa yang lain di sholat yang lain. Tapi yang pasti dalam mazhab Syafi'i, rukuk sujud itu doa yang utama, tasbih yang utama adalah tasbihnya itu. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi kalau rukuk, kalau sujud subhanarabbiyal a'la, itu yang utama. Baru setelah baca itu baru silakan dia baca doa yang lain, umpama subuh, kudus, Rabbul Malaikatur Ruh, atau dia baca ini Allahumma fil dzambi kullah, dikkahu wa jullah, dikkahu wa jillah wa awwalu wa akhirah wa alaniyat sirrah. Boleh. Tapi jangan jadi imam. Kalau dia jadi makmum atau dia sholat sendirian. Dari itu sudah tadi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdatain. Rasul membaca dalam doanya di antara dua sujud, Allahumma firli warhamni. Allahumma firli warhamni wa afini wa hadini warzuqni. Allah firli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa afini. Ya, berilah aku afiat wa selamatan dari penyakit dan musibah, wa hadini, tunjukilah aku, warzuqni, rizkikanlah aku. Ya, rizki. Itu dalam riwayat yang lain, tambahannya yang lain itu ada di riwayat yang lain. Mufili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni.
yang lengkap 8 permintaan. Itu riwayat Abu Dawud tadi. Lalu riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "I'tadilu fi sujud." Luruslah kamu dalam sujud, ini posisi sujud yang sempurna. Wala yabsut ahadukum zira'ih. Jangan membentangkan seorang dari kalian itu dua lengannya, dua lengan bawahnya imbisatul kalbi, seperti duduknya anjing. Jadi ininya ditempelkan di lengannya, ini ditempelkan di tempat sujud, itu makruh. Ya tidak batal sholatnya, cuma makruh. Nempel di tempat sujud, lengannya ini. Kan yang nempel tadi kan cuma dua telapak tangan yang nempel tadi di anggota sujud tadi kan dua telapak tangan. Kalau lengan ini bukan anggota sujud, jangan ditempelkan. Itu makruh. Maka Rasul bilang, jangan seorang dari kalian itu menghamparkan, membentangkan dua lengannya itu, lengan bawahnya itu seperti imbisatul kalbi. Seperti duduknya atau menghamparkannya anjing itu akan lengannya ketika duduk. Yaftarish iftirasha, dalam riwayat Abu Dawud sama yaftarish, sama. Yaftarish itu menghamparkan. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Dari Abi Ubaidah rahimahullah. Dari ayahnya, dari Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-ula kana ala radhaf. Rasulullah itu dalam 2 rakaat yang pertama, beliau itu kana ala radhfi, duduk seolah-olah ya, seolah-olah di atas radhaf, di atas bara api. Saking apa? Singkatnya duduk. Qala qulna hatta yakum, qala hatta yakum, sampai beliau berdiri, sampai beliau berdiri. Kemudian dari Amir bin Abdullah, ini duduk istirahat itu sekejap. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair rahimahullah, dari ayahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Qala kan Rasulullah idza qala fi shalah, Rasul itu kalau duduk dalam salat, ja'ala qadamul yusra ala fakhidhihi wa saqihi. Beliau menjadikan kaki beliau yang kiri, ya, qadamahu, telapak kaki yang kiri, antara fakhidh wa saqihi, ya, antara daripada apa? Paha dan betis beliau SAW. Jadi menekuk daripada kaki kirinya itu tadi, antara paha dan betis. Jadi dibuat, maksudnya dibuat alas duduknya itu tadi. Wa farasha qadamahu al-yumna, dan beliau menghamparkan kaki yang kanan, sehingga kaki yang kanan itu tidak dibuat duduk, maksudnya ditegakkan. Menegakkan kaki yang, telapak kaki yang kanan, sedangkan telapak kaki yang kiri dijadikan antara lutut dengan antara paha dengan sak, fakhidhihi wa saqi, paha dan betis. Di paha dan betisnya ditekuk, ya, sehingga duduk di atas kaki kiri, telapak kaki kiri. Sedangkan telapak kaki kanannya farosha, beliau hamparkan telapak kaki kanan ditegakkan. Wa wada'a yadahu yusra ala rukbatil yusra, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas lutut yang kiri. Wada'a yadahu yumna ala fakhidhil yumna, dan meletakkan tangan yang kanan di atas paha yang kanan. Wa asyara bi isbaihi, lalu beliau memberi petunjuk dengan telunjuk, dengan salah satu jarinya. Jarinya itu nanti dijelaskan di hadis yang lain bahwa itu yang dimaksud adalah memberi isyarat dengan telunjuk beliau. Dari Abdullah bin Umar, riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud, Nabi SAW kan ada jalasa. Ada Rasul itu kalau duduk dalam sholat, waktu yadulna ala rukbati, beliau meletakkan tangan yang kanan di lututnya. Wa rafa isbahu lati talibam, dan beliau mengangkat jari yang sebelahnya daripada ibu jari, yaitu telunjuk. Al-yumna yang kanan, yad'u biha, beliau berdoa, yakni mengisyaratkan tauhid dengannya, dengan telunjuk itu. Wa yadul yusra ala rukbati, sedangkan tangan yang kiri itu di lututnya. Basitoha, dihamparkan di lutut, alaiha, di atasnya. Kalau Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan hadis Abdullah bin Umar ini hadis hasan gharib. Dalam bab ini ada banyak hadis yang lain dari sahabat yang lain, Abdullah bin Zubair dan Numair Khuzai, Abi Hurairah, Abi Humaid, Wa'il bin Hujur. Wal amal alaihi inda ba'dil ilm, dan pengamalannya itu berdasarkan hadis itu menurut sebagian ahli ilmu min ashabin Nabi SAW. Yaktarun al-isyarah fi tasyahud, mereka memilih isyarah
Ya, menunjuk dengan ketika tasyahud, yaitu qaulu ashabina. Itu pendapat daripada Ashabus Syafi'i. Dari Tawus rahimahullah Sa'id bin Abbas, saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anil ik'a, daripada duduk ik'a di atas dua telapak kaki. Qala hiya sunnah. Kata Abdullah bin Abbas, ini sunnah. Innal araru jafa'an birajul. Fakulna, maka kami katakan, kami memandang itu suatu jafa, perbuatan yang kurang sopan kepada seorang laki-laki. Wala bal hiya sunnatun nabiyikum sallallahu, tapi bahkan kata Abdullah bin Abbas, itu adalah sunnah nabi kalian sallallahu. Ya. Kalau Abu Isa nanti dijelaskan masalah ik'a itu, dijelaskan di bawah itu 3 pendapat masalah duduk ik'a. Apa yang dimaksud duduk ik'a? Abu Isa Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, ik'a itu fi hadzal maudhi' julus al-qadamain, duduk di atas dua telapak kaki. Zalika ya ja'ala wujul qadamain al-ard, itu jadikan permukaan daripada dua telapak kaki itu di bumi, ya tulis alal ikibain, dia duduk di atas tumit. Ya, jadi duduk di atas tumit. Itu ik'a menurut pendapat pertama. Ya. Dia duduk di atas tumitnya. Jadi ininya, kakinya ditegakkan dua-duanya, dia duduk di atas tumit. Itu ik'a. Menurut sebagian pendapat ini sunnah. Menurut sebagian pendapat ini sunnah. Jadi duduk di tumitnya. Jadi tumitnya ditegakkan, kakinya dua-duanya dua-duanya kaki itu, dua-dua kaki ditegakkan, terus tumitnya dibuat duduk. Ya, itu ik'a menurut pendapat pertama. Inilah yang dibilang oleh pengertian tafsiran ik'a yang ini, yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas sebagai sunnah. Ya. Wa hadza yuqalu uqbatus syaitan. Dan ini juga dikatakan, duduk ik'a ini juga dikatakan sebagai uqbatus syaitan. Pekerjaan ayu fil hadis. Dan ada memang hadis yang melarangnya, tapi sebagian yang ulama menafsirkan hadis yang melarang itu bukan ik'a yang itu. Ik'a yang duduk kayak anjing itu, anjing dodok. Oh, anjing dodok ya, anjing dodok itu kan. Jadi mau berdiri, dia anukan ininya di lot ini. Ini kan kayak kayak anjing yang dodok itu. Jadi duburnya itu ke anu. Itu habwa, itu lain lagi. Ihtiba kurfuso. Boleh. Pokoknya jangan ngantuk. Waktunya khutbah Jumat makruh. Kalau waktunya khutbah Jumat makruh, kenapa? Karena ya jilbun naum. Karena bisa mengundang tidur. Ya, waktunya khutbah Jumat. Kemudian uqaja'an nahyu anu bil hadis. Telah datang larangan pada duduk ik'a ini di hadis yang lain. Wakil wa ja'al rijla min janibin wa'id. Idza jalasa. Ada yang mengatakan bahwa itu dia diadikan dua kakinya itu di satu sisi. Jadi dua kakinya dijadikan satu sisi. Jadi di satu sisi. Ik'a itu ada yang mengatakan begitu. Atau baik ke kanan atau ke kiri. Gonceng. Ya, atau ke kanan atau ke kiri. Ya, sinden. Ya, ada yang mengatakan begitu. Itu tafsiran kedua, pendapat kedua dari ik'a. Ya. Kalau dikir kodiri, dikir Ya. sabandi. Ya, itu kan tapi tawaruk. Tawaruk kan itu. Tawaruk itu kan kalau ik'a itu dua kakinya itu dijadikan di satu sisi. Ya, jadi satu sisi. Ya mirip tawaruk tapi agak sedikit berbeda ya. Itu. Kalau zikir qadiri Naqsyabandi memang ada seperti itu. Ya. Itu kan tawaruk tapi kebalik. Bukan kebalikan dari tawaruk. Jadi tawaruk kan biasanya kan kaki. Iya. Nah, itu silakan itu ada anunya toriko yang lain. Ya, karena masing-masing toriko berbeda-beda cara zikir itu tadi. Walaupun masyrabnya ya sumbernya ya sama, ke atasnya ya sumbernya semua dari Rasul SAW, dari ya, banyak dari Sayyidina Ali, ada yang bersumber dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian apa lagi? Wakila aydan sifatu ma taqaddam fi hadis. Wakila huwa yaquda rajul ala aliyatih. Pendapat ketiga, ik'a itu
duduknya seorang di atas dua pantatnya langsung menempel ke tanah. Yansib sakoy, lalu dia tegakkan dua betis. Di dua betisnya dia tegakkan, pantatnya yang nempel di tanah. Ya. Itu bukan itu ihtiba. Ihtiba kan disilangkan ini. Kalau itu ditegakkan seperti ditegakkan seperti anjing dodok itu loh. Tahu anjing waktu dodok ya, kayak gitu sudah kan. Anunya kan di sini kan terus adanya. Kasih contoh. Wa yaj'al yadayhi bil ard. Terus dia jadikan tangannya di tanah, kan persis kayak anjing kan dodok kan. Dia jadikan tangannya di tanah. Nah, ini ika yang dilarang. Wa qaulu ahli lughah. Ini pendapat ahli bahasa. Ketika ahli bahasa menafsirkan ika, mereka menafsirkan dengan yang seperti itu. Wa aula bisawab, dan ini yang lebih utama dengan kebenaran, ya ma'khuzun min ika'il kalbi. Sebab dodok ika itu terambil dari kata ika'ul kalbi. Dodoknya anjing itu atau sibak atau hewan buas. Wa qila aidan sifatu ma taqaddam fil hadits. Dikatakan juga sifatu ma taqaddam fil hadits, sifat yang terdahulu dalam hadis, ya, yang tadi itu, ya. Bahari salah satu aqwalin fil iqa, ya. Maka ini adalah 3 pendapat dalam iqa. Zakar Zaidun bin Ali dalam kitabnya, disebut Zaidun bin Ali dalam kitabnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis rajul fi shalah wa mu'tamid ala yadayhi. Rasul melarang untuk duduk seorang itu dalam salat sedangkan dia berpegangan pada dua tangannya. Qala itu nahaa ayatamid rajul ala yadayhi idza nahadha fi shalah. Ya. Rasul melarang untuk seorang itu bertopang pada dua tangannya, ya, dalam salat. Ini maksudnya beliau melarang duduk seorang itu dalam, ini takut ketarik gue. Melarang duduk dalam sholat, menopangkan dua tangan itu, ya, ar-rajul wa huwa mu'tamidun ala yadih. Duduk sedangkan dia berpegangan pada dua tangan dalam sholat, itu dilarang. Kecuali kalau memang dia dilarang juga kalau dalam sholat, nggak boleh duduk gitu, makruh. Dalam sholat. Di luar sholat pun nggak boleh. Dalam sholat. Kalau ini kan beda hadisnya. Ada lagi Rasul SAW melarang duduk dengan seperti tadi. Jadi gini terus disandarkan dengan tangannya gitu. Begitu juga duduk. Ya, begitu juga dua tangan itu kalau dalam sholat, dua tangannya ditopangkan untuk duduk dengan menopang dua tangan dalam sholat. Ya, kecuali kalau memang dia lemah. Kecuali kalau memang lemah duduknya, ya dia topang. Tapi kalau tidak ada, terus tiba-tiba tangannya ditopangkan dua-dua sedangkan dalam sholat, ya. Kalau uzur ya tidak masalah. Ya. Itu. Kemudian melarang juga untuk bangkit, ya tamidarjul ala yadayhi idza nahadha. Melarang untuk berpegangan seorang itu pada dua tangannya ketika dia bangkit dalam sholat. Ini maksudnya mungkin ke samping, tapi kalau ke depan, muktamadnya itu Rasul malah bertopang ketika, malah sunnah untuk bertopang ketika bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya. Allah alam, larangan ini bukan karena ada hadis yang dikatakan Rasul ya'tamid ala yadayhi idza nahadha. Beliau itu bertopang, bahkan di Bukhari juga ada bertopang pada dua tangannya itu ketika bangkit. Adapun larangan ini mungkin bertopangnya bukan ke depan, bukan seperti yang dicontohkan oleh Rasul, tapi bertopang ke yang lain atau melebihi dari dua itu sudah. Beliau kan memang kalau bangkit kan gitu, ya, bertopang pada dua tangan beliau. Lebih. Ya, ya itu itu riwayatnya dhaif. Ya, karena Rasul
SAW itu kan asal riwayatnya kesunahan itu kan asalnya adalah riwayat dari Rasul SAW, itu karena SAW koma idza qama min sujud qama ka qiyamil ajiz. Rasulullah itu kalau bangun dari sujud itu bangun seperti bangunnya orang yang ajiz, yang lemah. Ya, yang lemah itu, dan jumhur ulama menafsirkan, kecuali ulama ini yang barusan ini yang menafsirkan ini. Ya. Menafsirkan itu semua bertopang begini, seperti orang yang lemah, seperti orang yang lemah. Bangun. Kaki amil ajiz. Ajiz itu orang yang lemah, al-ajiz pakai ain, alif, jim, zai, ajiz. Nah, terus ada yang membaca itu hadis atau meriwayatkan hadis itu jadi bukan ajiz tapi ajin pakai nun. Ain, alif, jim, nun. Ajin itu seperti orang yang ngadon tepung, ngadon. Ajin. Ya, ajin. Ngadon adonan itu. Jadi akhirnya ya kayak gitu. Nah, tapi ditegaskan seperti Syekh Mahfud Termas itu kan juga menjelaskan di Hasyiah Termas tentang hadis ini bahwa itu riwayat yang lemah dan kemungkinan itu keliru tashif. Tashif itu dalam ilmu hadis itu ketika nyalin dia naskah itu ada kekeliruan, zai jadi nun, artinya sudah berbeda, ajiz menjadi ajin. Ya, dan itu dibuktikan bahwa naskah riwayat-riwayat yang sahih semua mengatakan ajiz pakai zai, bukan ajin pakai nun. Maka dari situ itu pendapat yang lemah, dilemahkan oleh jumhur ulama. Ya, silakan tinimbang orang sholat. Tapi yang kita sesalkan itu kan malah ngurusi orang yang sholat dan dia merasa sholatnya yang paling benar, sholat orang yang lain salah, ini yang keliru. Masalah dia mau ngono sampai ngene gak apa-apa. Ngene. Ngene ada apa-apa. Tapi yang kita sesalkan itu kan menganggap itu yang paling benar, terus yang lain seolah-olah semuanya salah. Ini yang kita padahal ya kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang sholat baik Quran maupun hadis itu kan memang kalau yang pokok itu kan ada yang pokok-pokok yang disepakati. Jadi sholat subuh pasti 2 rakaat kan itu. Pasti semua sholat, semua ulama sepakat. Ada berdirinya, ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya, semua sepakat. Cuma detail-detailnya itulah kemudian terjadi perbedaan pendapat. Karena penafsiran hadis yang berbeda-beda. Jadi nggak berhak dia mengklaim ini. Begini yang paling tegang ini salah. Ini kok ini yang paling benar. Ya. Ini repot ini. Kalau sing sholat sing diurusi, mbok ngurusi sing dorong sholat. Sing sholat sing diurusi. Itu. Jadi itu yang kita sesalkan, yang kita sedihkan itu kan itu bukan masalah, silakan. Kita kamu pendapatmu begitu, mau tetap begitu ya Pak. Sudah terserah kan gitu. Dia mantapnya begitu, dapatnya yakin tidak mau dirubah dengan walaupun kita sudah kasih dalil begini tetap dah. Ya silakan kan gitu. Terserah mau pakai gini ada apa-apa karepe. Pokoknya sholat ini. Gitu. Kemudian An Ali bin Abdurrahman Al-Mughafiri yurwa al-Muawi wa wasah wa fakhidun minal ansar. Ya, diriwayatkan bahwa dia bukan Mughafiri tapi Al-Muawi, dan itu yang lebih sahih tentang namanya. Bahwa fakhidun minal ansar, di Muawi ini satu kabilah dari Ansar. Annahu qala ra'ani Abdullah bin Umar wa na'batul hasa. Saya melihat Abdullah bin Umar pernah melihat saya sedangkan saya bermain-main kerikil dalam sholat. Ya dulu kan lantainya bukan marmer, lantainya langsung tanah. Di situ kadang ada kerikil, ada batu, ada pasir kadang. Ya, saya bermain-main kerikil dalam sholat. Dilihat oleh sahabat Abdullah bin Umar, katanya si periwayat ini. Falaman sorofa, ketika selesai sholat, sahabat Abdullah bin Umar melarang saya. Faqala, dan berkata, isna kama kana Rasulullah yasna. Berbuatlah sebagaimana Rasul berbuat. Faqul kaifa kana Rasulullah yasna. Bagaimana Rasul berbuat? Qala kana yatajalla fi shalah wa tuqaful yumna al-faqidul yumna. Rasul kalau sholat, duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangannya di paha yang kanan, wa qabatu asabihi, dan menggenggam semua
jarinya, alati wa asyara bi isba'i allati talil imam, dan memberi isyarat dengan jari yang sebelahnya ibu jari, yaitu telunjuk. Wa wada'a kafal yusra ala fakhri yusra, beliau meletakkan tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Jadi jangan kau buat tanganmu itu main-main itu. Jadi kau letakkan di wala hakaza kana yaf'al, begitulah Rasulullah SAW melakukan. Dari Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah SAW, riwayat Nasa'i, yu'allimuna tasyahhud kama ya'mal surah al-Qur'an. Rasul mengajarkan kami tasyahud sebagaimana mengajarkan kami surat daripada Al-Qur'an. Ada banyak hadis tentang tasyahud ini. Kalau tidak salah tidak kurang dari 15 riwayat di Majmu' Syarah Muhadzab itu. Ya. Di sini dinukil 5 riwayat. Tasyahudnya Jabir, riwayat Jabir bin Abdullah. Tasyahudnya Abdullah bin Umar, ya. Kemudian juga tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Juga tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Dan yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Ini ada beberapa riwayat tasyahud. Bismillah wabillah at-tahiyatu lillah. Ini tasyahudnya Jabir. Ya maksudnya bukan Jabir ngarang, maksudnya tasyahudnya Jabir itu maksudnya riwayatnya Jabir dari Rasul SAW. Tasyahudnya Abdullah bin Abbas itu maksudnya riwayatnya Abdullah bin Abbas dari Rasulullah SAW. Bukan Sayyidina Abbas ngarang tasyahud, enggak. Bukan itu maksudnya. Ya, jadi versinya dari riwayat Jabir, ada yang dari riwayat Abdullah bin Abbas. Yang dari riwayat Jabir itu Bismillah wa billah at-tahiyatu lillah shalawatu thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluh as'alullah al-jannah wa a'udzu billahi minan nar. Itu tasyahudnya versi Jabir. Ya. Bismillah dengan nama Allah dan dengan Allah at-tahiyatu lillah, salam penghormatan itu milik Allah, salawat dan thayyibat, salawat dan semua kebaikan itu milik Allah. Assalamualaikum, salam atas muhai Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Salam alaina, atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusannya. As'alullah jannah wa a'udzubillahi minan nar. Ada tambahan, saya mohon pada Allah surga dan aku berlindung pada Allah dari neraka. Wa an Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna naqulu bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berucap ketika sholat kami di belakang Rasulullah SAW, ya, kami mengucapkan apa? Assalamu ala fulan, salam atas fulan, ya. Assalamu ala fulan, salam atas fulan. Assalamu ala Jibril, bahkan ada riwayat yang lain di Bukhari itu mengatakan Assalamu ala Jibril, salam atas Jibril, ya. Ya, salam atas Jibril dan Mikail. Qala lana, maka berkata kepada kami Rasulullah SAW suatu hari, Innallahu wassalam. Bahkan assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, salam atas Allah, salam atas fulan. Dan maka Rasul mengatakan, jangan kamu mengatakan assalamu ala Allah, sebab Allah itulah salam. Allah itu maha salam. Salah satu asmanya itu assalam. Allah lah assalam. Jangan kamu katakan assalamu ala Allah, salam atas Allah. Dia sumbernya salam itu Allah. Bagaimana kamu mengatakan assalamu ala Allah? Assalamu ala fulan, jangan kamu ucapkan gitu. Salam ala fulan, salam ala fulan. Ya. Inallahu wassalam. Wa idza qala sholat, kalau kamu duduk dalam sholat maka hendaknya berucap at-tahiyatu lillah wa shalawatu thayyibat. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala salihin. Idza qala asabat kullu abdin lillahi sholihin fis sama wal ard. Kalau kamu mengatakan assalamu alayna wa ala salihin, maka kalau kamu mengucapkan itu, maka itu mengenai semua hamba Allah yang soleh di langit atau di bumi. Assalamu alayna wa ala, salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka itu terkena semua hamba Allah yang soleh di langit atau di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yatakhayyarul mas'alah masya. Silakan pilih doa yang dia mau setelah itu. Ini setelah sholawat tentunya. Sa'innaka hamidum majid, dia boleh baca doa yang dia pilih sebelum salam.
Sedangkan tahiyatnya dari riwayat Abdullah bin Abbas itu, karena Rasulullah SAW ya'umuna tasyahud, yu'alimuna tasyahud. Rasulullah itu mengajarkan kita tasyahud sebagaimana mengajarkan kita surat dari Quran. Maka beliau berkata, at-tahiyatul mubarakatuh surat thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala salih. Ini sama dengan riwayat yang di bawahnya itu dari Abdullah bin Abbas juga. Sama, cuma bedanya yang riwayat atas itu pakai alif lam. Assalamu alayka ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka. Salamnya itu pakai alif lam. Assalamu. Sedangkan yang riwayat yang di bawahnya, yang nomor 484 itu salamun alaika ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadil sholihin. Itu saja bedanya. Itu kan sama-sama riwayatnya Abdullah bin Abbas, baik yang nomor 483 yang dari Muslim dan Abu Dawud maupun yang 484 dari riwayat Tirmizi. Itu sama-sama riwayatnya Abdullah bin Abbas. Cuma bedanya pakai al, yang satu assalamu alaika, yang riwayat di bawahnya itu tanpa alif lam, salamun alaika. Sehingga dari situ para ulama membuat tasyahud yang paling singkat. Tasyahud yang paling pendek itu at-tahiyatulillah. Salamun alaika ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadil sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud yang paling singkat. Kalau Abu Isa itu hadis Ibnu Abbas itu hadis hasan gharib sahih. Zahabat Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat kepada hadis Ibn Abbas ini, lebih condong kepada hadis Ibn Abbas dalam tasyahud. Sehingga Imam Syafi'i memilih lafaz tasyahudnya Abdullah bin Abbas ini. Juga sedangkan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud itu at-tahiyatulillah sholawatut thayyibat. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadil sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Cuma bedanya di situ at-tahiyatulillah wa sholawat wa thayyibat. Itu dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam bab ini ada sahabat lain, Abdullah bin Umar, ada Jabir, ada Abi Musa, dari Aisyah, ada Aisyah, yaitu riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain. Juga Abu Isa, Imam Tirmizi mengatakan hadis Ibn Mas'ud ini telah diriwayatkan anhu dari Ibn Mas'ud mengenai wajhin, selain daripada satu wajah. Bahwa asawah haditnya ruwiya ani Nabi SAW. Riwayat Abdullah bin Mas'ud ini paling sahihnya riwayat tasyahud. Wal amal alaihi daksa, dan pengamalannya berdasarkan hadis tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud ini menurut kebanyakan ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi dan memba'dahum orang yang setelah mereka dari para tabi'in. Dan ini pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh. Selain Imam Syafi'i berpendapat itu lebih condong pada tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Dari Ka'ab bin Ujrah, qulna ya Rasulullah, assalamu alayka qad alimna. Ya Rasulullah, kalau memberi salam kepadamu kami sudah tahu, wassalamualaikum. Wa kaifa sholatu alaika, kalau bersolawat kepadamu bagaimana caranya? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ucapkanlah ya Allah, sholli ala Muhammad, limpahkanlah sholawat pada Nabi Muhammad dan pada keluarga Nabi Muhammad kama shallaita, sungguhnya kau limpahkan sholawat pada Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sungguhnya kau maha terpuji lagi maha mulia. Wa barik ala Muhammad, berkailah atas Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sungguhnya kau berkait atas Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid, kau maha terpuji lagi mulia. Abu Isa Imam Tirmizi mengatakan dalam bab ini ada hadis lain dari Ali, dari Abi Humaid, Abi Mas'ud, Talha, Abi Sa'id, Buraidah, Zaid bin Kharijah, Abi Hurairah, dan ini hadis hasan sahih. Dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari, hatana Rasulullah fi majlis Sa'ad bin Ubadah. Kami pernah datang, Rasulullah pernah datang pada kami sedangkan kami ketika itu berada di majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'id, maka Bashir bin Sa'id bin Sa'ad berkata, Amarullah an nusalli alaik, Allah telah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada anda ya Rasul. Bagaimana caranya kita solawat sama anda, kepada anda? Walau fasakat Rasulullah atatamanin anda ulam yasul. Maka Rasul diam sampai kami berangan-angan seolah-olah seandainya saja kami tidak bertanya tentang pertanyaan itu. Diamnya Rasul ini karena beliau ya gimana, berat. Bersolawat kepada beliau, mengajarkan solawat kepada beliau, dengan solawat kepada beliau kan ke arah beliau, takut dikatakan beliau itu mensucikan dirinya, sehingga beliau terdiam ketika itu. Gitu kok mau nambah sayyidina. Tidak mungkin Rasulullah mensayyidinakan dirinya sendiri kan. Alasan orang yang mengatakan, oh tidak ada,
lafadznya itu ndak pakai Sayyidina Muhammad, Ali Muhammad. Ya itulah Kanjeng Nabi nyontono awake. Mosok ape mau nganu kena awake sendiri. Wong itu ditanya tentang sholawat saja Rasulullah sudah diam, hampir tidak mau jawab Rasul. Saking ya haya malunya Rasulullah SAW. Karena sholawat itu kan kembalinya kepada diri beliau. Apa menunggu wahyu? Enggak, sudah ada itu sholawatnya. Sudah ada sebelumnya, sebelum hadis ini sudah ada banyak hadis tentang sholawat sebelum hadis ini. Dan beliau sudah mengajarkan itu. Cuma beliau ya ingin bukan menunggu wahyu. Kalau menunggu wahyu itu pasti dijelaskan dalam hadis bahwa kami melihat Rasulullah itu faro'aina istilahnya apa dalam hadis Bukhari itu kalau ya, ar-ruhadha, ya Rasulullah itu agak seperti antara orang tidur dengan terjaga. Nah itu baru turun wahyu. Nah, kalau tidak ada keterangan gitu, kita tidak bisa spekulasi bahwa itu turun wahyu. Karena biasanya sahabat itu menjelaskan kalau turun wahyu itu biasanya seperti hadis tentang seperti hadis di bab haji di Bukhari tentang seorang yang berihram, di situ ada minyak wangi di pakaiannya. Kemudian dia tanya kepada Kanjeng Nabi SAW, bagaimana ihram saya? Jadi saya pakai minyak wangi. Maka di situ Sayyidina Umar menjelaskan Rasulullah ketika itu berada dalam keadaan tertidur dan terjaga. Ini kami tahu bahwa beliau sedang turun wahyu kepada beliau. Biasanya sahabat-sahabat begitu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Ulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Wassalamu kama qad alimtum, sedangkan salam sebagaimana kau sudah tahu. Salam itu assalamualaikum itu. Ini riwayat Abi Mas'ud Al-Ansari dari riwayat Muslim, Tabrani, Tirmidzi, Abu Dawud. Ini yang sholawat Ibrahim yang biasa kita baca. Abu Musa Tirmidzi mengatakan dari bab ini ada riwayat lain dari Ali, dari Abi Humaid, dari Ka'ab bin Ujrah, Thalab bin Ubaidillah, dari Abi Sa'id, Zaid bin Khadijah atau Ibn Jariyah dan Buraidah, sahabat Buraidah radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini hadis hasan sahih. Sedangkan Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya Rasulullah kaifa nusalli alaik. Ini ada riwayat yang lain dari Abi Humaid, itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi, ada tambahan wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, berkailah atas Nabi Muhammad dan istri-istrinya dan keturunannya, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian juga maka dari situ Imam Nawawi, sudah saya beberapa kali saya jelaskan, Imam Nawawi mengumpulkan beberapa riwayat dari tasyahud, itu mengumpulkan beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat yang lengkap, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi, atau boleh juga tambah abdika rasulika nabil ummi wa ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim, atau kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salat Ibrahim yang lengkap yang yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dari berbagai macam riwayat. Karena salawat Ibrahimiyah ini riwayatnya banyak. Salawat Ibrahimiyah ini banyak riwayat. Maka Imam Nawawi mengumpulkan jadi satu, itu yang paling lengkap tadi menurut beberapa riwayat. Ya. Setelah itu doa sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan itu, Rasulullah bersabda, kalau idza faraqa ahadukum, selesai di antara kalian tasyahud akhir, maka hendaknya ya ta'awudz min arba'. Hendaknya bertawud kepada Allah billah daripada 4 perkara. Inna Allah min a'udzubika min azab jahannam, min azab qabri, min fitnatil mahyil mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab jahannam. Allahumma a'udzubika min azab jahannam, wa a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min azabil qabri. Dan aku berlindung padamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahyil mamat, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan ya segala macam. Ya, fitnah kehidupan, kesusahan hidup, macam-macam. Wal mamat, fitnah kematian itu mungkar nakir, itu fitnah di antaranya.
Min fitnatil Masih Dajjal, berlindung dari fitnah Masih Dajjal. 4 perkara. Ini Rasul memerintahkan sahabat untuk berlindung dari 4 perkara sebelum dia salam setelah tasyahud itu. Dari Qutaibah bin Sa'id, dari Malik, dari Abi Zubair, dari Tawus, dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW alimu adalah Rasulullah itu mengajarkan mereka sahabat doa seperti ini. Ada doa seperti mengajarkan surat daripada Al-Quran, saking pentingnya. Itu Allahumma qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma na'udzuka min adzabi jahannam wa na'udzuka min adzabil qabri wa na'udzuka min fitnatil Masih Dajjal wa na'udzuka min fitnatil mahyal mamat. Mengajarkan doa 4 tadi seperti mengajarkan Al-Quran. Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim mengatakan setelah sampai pada saya riwayat bahwa Tawus berkata kepada putranya, apa kau doa dengan doa ini setelah sholatmu? Qala la. Ya, kata putranya, tidak. Qala a'id sholataka, ulangi sholatmu. Padahal ini kan jumhur ulama mengatakan sunnah. Tapi Imam Tawus itu sampai menegur anaknya suruh mengulangi sholatnya karena tidak membaca doa yang 4 ini. Ya. Kenapa? Karena Tawus meriwayatkan doa ini dari banyak sahabat, yang tadinya dari 3 atau 4, mungkin lebih banyak lagi sahabat, sehingga dan Rasul menekankan di situ untuk tidak meninggalkan doa ini. Sehingga salah satu ulama Syafi'iyah yaitu Syekh Ali Subramul Lazim memfatwakan makruh kalau orang meninggalkan doa ini dalam sholatnya, maka itu terkena makruh, hukumnya makruh. Saking penting. Tapi itu cuma pendapat apa yang dikuatkan oleh sebagian saja ulama Syafi'iyah. Jumhur ulama tidak mengatakan makruh. Ya cuma kurang afdal karena dia meninggalkan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bis-shawab. Saya kabul kepada salat Maula bina fi rasulullah. Saya kabul syafina Rasulillah barakatuh wa salat. Dan kulini ya salat khatim sallallahu bisa surah Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا فلا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاتب فاغفر كل أغبار وآمن الروات واغفر لوالدي يا مولودنا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة مجيرة أو صحبة والمسلمين أمين ربي أسمى فضلا وجودا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه أندر آله وصحبه إدادة والحمد لله البدء kunut Allahumma hadina فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت